Pekerjaan pendidikan dan penebusan adalah satu, untuk memulihkan citra atau gambar Allah yang telah rusak ketika manusia jatuh dalam dosa. Halo, berjumpa lagi di dalam program Obrolan Rohani Sutomo. Saya senang, saudara-saudara pemirsa, dapat selalu notifikasi dari YouTube channel GMHK, Kayu Putih Cabang Sutomo. Dan kembali lagi dalam pekan ini, pelajaran rohani yang kita pelajari luar biasa. Apakah judulnya? Nanti dulu. Sebelum kita lanjut dalam membahasnya, kita akan awali dengan doa, agar obrolan kita walaupun santai, tapi memang betul-betul bermanfaat dan mempunyai kuasa menjadi berkat rohani bagi kita semua peserta atau para narasumber kita dan ada keynote speaker kita. Tapi sebelum kita mulai, saya juga memperkenalkan dulu ini saudara-saudara, bahwa pada pekan ini kehadiran seorang keynote speaker kita, yaitu Pendeta Samuel F. Maringka. Saya ingin menyapa dulu. Halo Pendeta Samuel, apa kabar? Oh, kabar baik. Pendeta Samuel F. Maringka adalah Sekretaris Eksekutif Sulawesi Selatan Barat Tenggara. Jadi ini wilayah luas nih Pendeta ya. Luas sekali. Luar biasa. Dan istimewa lagi kita ada narasumber kita, yaitu orang tua kita dari Jemaat Kayu Putih, Om Yohanes Tapi. Halo Om, apa kabar? Selamat malam. Iya, baik, terima kasih. Dan lalu anggota tetap kita, Obrolan Rohani Sutomo, tetap saya harus menyapanya. Ada Bapak Simbolon. Pak Simbolon, apa kabar? Kabar baik, Salam. Oke, luar biasa semangatnya. Bapak Eldi, halo Pak Eldi. Halo, salam sejahtera untuk kita semua. Oke, tenang aja Pak Eldi, jangan tegang Pak Eldi. Lalu Bang Boy, halo Bang Boy. Halo semuanya, senang bertemu kembali. Oke, terima kasih. Santai saja kita obrolan santai. Baik, kita akan awali dengan doa ya, teman-teman, rekan-rekan, dan hamba Tuhan, dan pemirsa semua. Kita akan minta kesediaan Om Yohanes Tapi untuk doa buka, mengawali obrolan rohani Sutomo. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang bersemayam di dalam tahta kerajaan surga, kami datang pada malam ini bersyukur ya Tuhan atas pimpinan Tuhan bagi kami semua sepanjang hari Sabat Tuhan yang kudus, di dalam perbaktian kami, dalam puji-pujian kami, dan saat ini kami minggu bekerja kami. Pada awalnya kami akan berdiskusi bersama-sama tentang firman Tuhan dari pelajaran sekolah Sabat yang berjudul Pendidikan dan Penebusan. Kiranya hikmat dari Tuhan boleh menjadi bagian kami semua agar kami boleh berdiskusi dengan baik yang akan menguatkan kami semua dan orang-orang di sekitar kami. Tuhan, kami serahkan acara ini dari awal hingga akhirnya. Biarlah semuanya itu menjadi kemuliaan dan kebesaran nama. Ampuni kami ya Tuhan. Kami bawa di dalam nama Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. 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 Terima kasih Om Yohanes Tapi untuk membuka kita dengan doa. Oke, kita sekarang masuk dalam pelajaran pekan ini. Pelajaran pekan ini masih dalam payung yang besar dalam triwulan, 3 bulan kita bahas, yaitu tema pendidikan. Dan pada pekan ini berjudul Pendidikan dan Penebusan. Pekan lalu, apa saudara-saudara? Ayo rekan-rekan dan pemirsa, saya harap ikuti terus YouTube channel kami supaya tahu pelajaran pekan lalu. Pekan lalu, perbaktian dalam pendidikan. Sekarang, pendidikan dan penebusan. Wow, luar biasa. Di dalam pendidikan, pekan lalu kita bahas bahwa harus membawa unsur penyembahan, perbaktian kepada Allah yang benar dalam semua sistem pendidikan, baik dalam rumah pendidikan non-formal maupun pendidikan formal.
Dan pekan ini kita membahas tentang pendidikan dan penebusan. Ini saya rasa suatu materi yang luar biasa di luar dari halayak umum pelajaran atau pendidikan umumnya. Karena di mana berbicara pendidikan dan penebusan, ada apa dengan penebusan? Sangat-sangat tidak familiar dalam dunia pendidikan umum. Kalau pendidikan umum itu hanya memprioritaskan tentang intelektual, pengetahuan. Tetapi ketika bicara pendidikan yang sejati, di mana kita memiliki Tuhan yang luar biasa, ternyata ada penebusan. Kenapa ada penebusan? Karena ada persoalan. Oleh karena itu ditebus. Kalau tidak ditebus, berarti tidak ada persoalan. Tapi karena ada persoalan, maka harus ada penebusan. Oke, kita lanjut. Ada ayat inti kita pekan ini dalam 2 Timotius 3:16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Wow, luar biasa. Apa yang dimaksud dalam 2 Timotius 3:16 sehingga judulnya dengan ayat inti ini pendidikan dan penebusan? Berarti ada pengajaran diberikan oleh Tuhan melalui Roh Kudus untuk memberikan kita bagaimana kita dapat memiliki pengajaran yang tepat, mengerti tentang siapa kita, kesalahan-kesalahan kita, bagaimana memperbaikinya, dan bagaimana membawa dalam kebenaran hidup kita ini. Baik, sekarang kita lihat. Dalam sebuah cerita atau kisah, proses dulu waktu kita belajar 2 pekan, 3 pekan yang lalu, tentang penciptaan. Bagaimana pendidikan di dalam penciptaan. Ada problem, ada masalah di sana. Penciptaan. Yaitu apa? Ketika Tuhan sudah menjadikan sempurna segala sesuatu, menurut gambar Allah, maka ada terjadi permasalahan. Dosa di sana terjadi. Pelanggaran terjadi, ketidakmenurutan terjadi, sehingga gambar Allah sudah mulai hilang. Oleh sebab itu, mengapa? Apa yang dimaksud dengan menurut gambar Allah? Ini Pak Simbolon menurut gambar Allah. Jadi Pak Simbolon ini diciptakan menurut gambar Allah. Apakah masih ada gambar Allah di dalam Pak Simbolon? Ya, baik Pak Pendeta. Sebenarnya pada awalnya manusia itu diciptakan memang memiliki keunikan, ya, diciptakan menurut gambar Allah. Itulah sebabnya manusia itu berbeda dari makhluk ciptaan yang lain. Kalau di Kejadian pasal 1 ayat 26 dikatakan bahwa agar manusia diciptakan sesuai gambar Allah agar dapat menguasai ya binatang-binatang di laut, di darat, dan di bumi. Jadi itu yang menjadi concern-nya. Tetapi sebenarnya apakah yang dimaksud dengan gambar Allah gitu ya? Apakah Allah memoto dirinya dan dia bikin persis seperti dirinya? Di sini dikatakan Allah menciptakan manusia seperti Tuhan Allah itu melihat di cermin, ya. Jadi tidak seperti itu. Untuk memahami konsep gambar Allah itu ada sebenarnya yang saya baca ada beberapa aspek ya, ada 2 aspek sebenarnya. Jadi ini agak teknikal sedikit. Jadi supaya pemirsa juga di rumah bisa memahami gambar Allah supaya nggak misleading gitu. Kenapa gambar Allah gitu? Apakah Allah itu seperti manusia? Kalau kita foto manusia itu gambar Allah gitu kan? Padahal Allah itu adalah roh, ya. Jadi dia tidak terdiri dari darah dan daging gitu. Allah itu merupakan roh. Jadi ada sebenarnya 2 aspek penting apa itu gambar Allah gitu loh. Jadi aspeknya adalah aspek struktural. Jadi struktural itu lebih kepada apa yang Allah berikan kepada manusia sebagai modalnya, gitu kan? Jadi aspek struktural itu bisa dikatakan bahwa merupakan kemampuan intelektual dan rasional manusia. Jadi dan kepekaan moral. Jadi kepekaan moral adalah kemampuan untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Kemudian memiliki hati nurani dan kapasitas untuk menyembah Tuhannya. Makanya seringkali aspek struktural ini dikatakan sebagai kemampuan manusia untuk berinteraksi dengan Allah dan berinteraksi dengan sesamanya.
Ya, lebih dalam lagi dikatakan bahwa aspek struktural ini adalah kekuatan kehendak atau kapasitas manusia untuk mengambil keputusan. Jadi ketika manusia jatuh ke dalam dosa, ya Allah tidak membuat manusia itu seperti robot. Jadi Allah memberikan manusia itu memiliki kehendak yang bebas. Itulah gambaran Allah. Ya, ketika kalau diambil gambaran Allah itu, maka manusia seperti robot. Jadi ketika manusia diciptakan memiliki kehendak yang bebas, itulah gambaran Allah. Kemudian satu lagi adalah aspek fungsional, lebih kepada apa yang dilakukan oleh manusia dengan apa yang dimiliki. Jadi ketika manusia diberikan kemampuan, karunia, kapasitas ya yang tadi, apa yang dilakukannya? Yaitu berfungsinya manusia secara benar di dalam keharmonisan dengan kehendak Allah. Nah, jadi sebenarnya di manakah letak gambar Allah dalam diri manusia? Di mananya sih? Supaya kita tahu, pemirsa juga di rumah tahu apa yang mengindikasikan itu. Jadi sebenarnya adalah gambar Allah itu adalah pengertian yang tadi saya sampaikan struktural, ya apa yang diberikan Allah kepada manusia, kemampuan, dan kemudian aspek fungsional. Jadi apa yang dilakukan manusia dengan apa yang dia miliki, sehingga manusia itu hidup dalam ketaatan yang sempurna kepada Allah. Jadi itu sebenarnya aspeknya. Jadi ketika manusia jatuh ke dalam dosa, apakah gambar Allah itu menjadi hilang? Tidak. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, gambar Allah itu tetap ada. Tetapi yang tidak ada itu adalah aspek fungsionalnya. Jadi manusia itu masih memiliki sifat intelektualnya, jadi memiliki kemampuan moralnya untuk membedakan mana yang benar dan yang salah, kemudian hati nurani, dan bahkan sampai kepada kapasitas untuk menyembah Tuhannya tetap ada. Tetapi yang dirusak manusia yang berdosa itu adalah kemampuan fungsionalnya. Jadi disitulah kehilangan gambar Allah itu. Jadi manusia itu lebih cenderung untuk melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Allah, lebih kepada kemampuan yang cenderung untuk berbuat dosa. Itu jadi seperti itulah jadi manusia. Jadi kedatangan Yesus ke dalam dunia ini untuk menebus manusia, dosa manusia adalah untuk mengembalikan gambar Allah itu menjadi fungsional yang seperti awalnya, yaitu ketaatan kepada Allah. Sampai di situ dulu Pak Pendeta. Oke, ini luar biasa ini. Ini pemaparannya Pendeta Maringka sudah melihat, kayaknya ini seperti memang sudah pendeta ini Pak Simbolon ini ya. Ya, luar biasa ya. Iya, bagaimana Pak Pendeta Maringka? Mungkin langsung tanggapi atau ditambahkan dulu, Pendeta. Ya. Manusia diciptakan menurut gambar Allah atau menurut rupa Allah. Kejadian 1 ayat 26 dan 27. Nah, saya membaca di dalam buku Sejarah Para Nabi atau Alpha dan Omega jilid 1 halaman 37 di alinea yang kedua disebutkan begini, saya baca ya. Manusia harus menyatakan peta Allah, baik jasmani dan juga dalam tabiat. Hanya Kristus saja yang merupakan gambar wujud Allah. Ibrani 1 ayat 3. Tetapi manusia diciptakan menurut teladan Allah. Sifatnya selaras dengan kehendak Allah. Pikirannya sanggup memahami perkara-perkara ilahi. Kasihnya murni. Selera dan keinginannya berada di bawah pengendalian pikiran. Ia suci dan berbahagia dalam menyatakan peta Allah dan di dalam penurutan akan kehendaknya. Jadi jelas di sana bahwa rupa kita atau kita diciptakan menurut gambar Allah, baik dalam bentuk jasmani dan juga dalam bentuk tabiat. Tetapi hati-hati kalau kita menspekulasi dalam bentuk jasmani. Karena begini, kita diciptakan menurut itu tidak sama ya. Dan hanya Yesus jadi katakan di sini yang diciptakan adalah wujud rupa Allah sendiri. Makanya ketika Yesus ada di dunia, ada orang bertanya, tunjukkan Bapa itu kepada kami. Lalu kemudian Yesus katakan apa? Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat apa? Bapa. Yohanes 14 ayat 9 di sana. Nah, yang ada di dalam diri kita yang lebih ditekankan berdasarkan pelajaran ini adalah tabiat atau intelektual, pikiran ya, yang
diberikan oleh Allah kepada kita. Namun ketika manusia jatuh ke dalam dosa, nah tadi sudah dijelaskan dalam Roma 3:23, maka gambar Allah ini rusak berat. Saya pakai kata rusak berat, bukan hilang. Ya, kalau kita baca dia punya bahasa asli, ada keterangan-keterangan yang lain. Jadi mengalami degradasi, penurunan dari saat ke saat, dan terus merosot gambar Allah ini. Fisik juga demikian. Kalau kita lihat dulu orang tinggi-tinggi besar, kemudian menjadi apa? Kecil. Lalu kemudian itu dilanjutkan di Education halaman 15-16, dia katakan begini. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, kesanggupan pikirannya berkurang. Itu intelektualnya, itu mentalnya. Lalu kemudian pandangan kerohaniannya menjadi kabur, spiritualnya. Dan itu berangsur-angsur terus menurun. Kalau tidak ditanggulangi akan berbahaya. Itulah sebabnya butuh penebusan dan pendidikan yang kita pelajari pada saat ini. Oh, itu dulu. Terima kasih. Mantap. Terima kasih pendeta. Terima kasih pendeta. Ini sangat baik sekali bahwa saya menangkap bahwa ada permasalahan ketika gambar Allah ini dalam proses kejatuhan dalam dosa, dan sampai hari ini ada masalah penurunan intelektual, penurunan karakter, dan penurunan spiritual. Nah, ini menjadi sebuah problem. Dan saya tahu bahwa karakter intelektual dan spiritual itu hanya bisa dibentuk dalam sebuah proses pendidikan dan pendidikan yang sejati. Nah, yang menariknya adalah pendidikan itu harus menjadi berpusat kepada sang guru agung ya, yang pelajaran pekan lalu. Nah, guru agung, Yesus sebagai guru agung. Bagaimana Pak Eldi melihat ini? Yesus sebagai guru agung. Oke, terima kasih Pak Pendeta. Yang disebut Yesus sebagai guru agung, Yesus sebagai guru. Jadi kita ini belajar, harus punya guru. Nah, sementara Yesus ini guru agung kita. Di Alkitab menggunakan banyak istilah, yaitu menggambarkan mengenai Yesus. Dia adalah anak Allah, Mesias, anak manusia, juru selamat. Kita sudah ditebus. Nah, kemudian kenapa Yesus sebagai guru? Di dalam Yesaya 11:1-9, Raja Damai yang akan datang, suatu tunas akan keluar dari tumbul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Jadi Tuhan ini, pengajaran dia sebagai guru, Yesus, betul-betul dia mengajarkan kepada umatnya bahwa kita ini jangan sampai terkecoh oleh setan. Sebab setan ini selalu akan menggoda kita sampai pada saat akhir zaman ini. Kemudian di ayat keempat, tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat, dan dengan napas mulut ia akan membunuh orang fasik. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan, seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Serigala akan tinggal bersama dengan domba, macan tutul akan berbaring di samping kambing, anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan menggiringinya. Lembu dan beruang akan bersama-sama makan rumput, dan anaknya akan sama-sama berbaring. Sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Anak yang menyusui akan bermain-main dekat liang ular tedung, dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Di ayat yang terakhir 9, tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus, sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan Tuhan, seperti air laut yang menutupi dasarnya. Nah,
Di sini sudah Tuhan Yesus yang sebagai guru sudah mengajarkan kita bahwa apa yang diajarkan oleh Yesus sebagai guru yang agung, guru yang betul-betul yang harus kita muliakan. Tiada yang paling megah, tiada yang paling perkasa selain Tuhan Yesus. Agar kita umat yang sisa ini tidak akan tertinggal nanti, di mana Yesus akan datang untuk yang kedua kali, agar kita bersama-sama menuju Yerusalem yang baru. Jadi sangat sungguh luar biasa. Kalau saya menganggap Yesus ini sebagai guru, memang sungguh luar biasa, memang dahsyat. Yang disebut, kenapa? Kalau kita bersekolah, pendidikan kita harus bayar. Tapi Yesus ini tanpa dibayar. Malah dia telah menebus kita. Dengan dia berlumuran darah bercucuran, dia hina dan lain sebagainya. Untuk membela kita, menebus kita. Ini sungguh luar biasa. Sampai pada saat hari ini, saya secara pribadi merasakan kasih Yesus ini. Pengajarannya terhadap umat yang sisa ini. Sungguh luar biasa. Inilah, kalau kita betul-betul mempelajari apa isi Alkitab ini, Injil ini, kita akan bisa diselamatkan. Saya sekarang sudah bisa merasakan dengan semua keterbatasan saya. Hidup di gereja, tapi saya merasa sehat. Puji Tuhan, apapun rintangan yang saya lakukan, yang saya rasakan, pelarian saya setiap saat, ya ini, Alkitab Injil. Jadi kita jangan merasa bosan atau merasa malas, di mana kita mempunyai benturan atau problem, rajin-rajinlah membaca Alkitab. Saya orang awam, sungguh menekuni Alkitab sebagai mukjizat untuk pribadi saya. Sementara itu dulu Pak Pendeta. Baik, terima kasih Pak Eldi. Jadi saya mau lihat ini bahwa dari pertama mengapa pelajaran kita diawali dengan gambaran Allah. Ternyata ada problem di sana. Ada problem yaitu menurunnya karakter gambar Allah itu, baik intelektual, karakter, dan spiritual manusia itu. Dan hebatnya dalam pelajaran berikutnya adalah mengapa Yesus sebagai guru. Karena Yesus adalah pencipta kita, dia mengerti untuk memulihkan kita. Begitu ya Pak Pendeta Maringka ya? Ya, benar. Iya. Oke. Jatuhnya manusia, hilangnya gambar Allah, perlu penebusan, dan hanya satu-satu cara, yaitu Allah sendiri yang dapat menolong kita. Dan Yesus adalah Allah yang menjadi teladan dan guru kita, yang mau menebus dan mengembalikan citra, gambar Allah itu, menurut gambar Allah. Satu lagi. Itulah sebabnya dikatakan dalam seri Membina Keluarga 3 halaman 38, bahwa pekerjaan pendidikan dan pekerjaan penebusan adalah apa? Satu. Dan itu yang dilakukan oleh Yesus sebagai guru agung. Dia datang ke dunia untuk menebus, dan dia juga untuk mendidik manusia lewat kehidupannya dan pengajarannya. Kita tahu bersama, dalam seluruh kehidupan Yesus, yang paling banyak dia lakukan adalah mengajar, kan berkhotbah, mengajar. Makanya dia dipanggil sebagai rabi, artinya guru. Karena dia memang pendidik yang utama, pendidik agung. Karena dia adalah pendidik dan dia adalah penebus. Dia lakukan bersama-sama ketika datang ke dunia. Terima kasih. Amin. Terima kasih Pendeta. Wah, ini mantap sekali. Jadi, saudara-saudara pemirsa yang menyaksikan, percaya kepada Tuhan Yesus, maka saudara akan dididik dengan ajaran yang terbaik, dan saudara akan ditebus dalam hidup saudara. Oke, dan pelajaran kita selanjutnya adalah, setelah kita melihat bagaimana gambar Allah, permasalahannya, lalu masuk di dalam guru agung ini yang turun langsung kepada manusia menjadi pengajar yang terbaik dan menebus kita, maka Tuhan memberikan sebuah pelajaran. Ini yang menarik dalam pelajaran pekan atau selanjutnya adalah di dalam 2 Timotius 3:14-17 tadi menjadi ayat inti ya. Jadi ada judul dalam pelajaran kita, Musa dan para nabi. Ada sebuah gambaran bahwa dari kitab Musa, yaitu 5 kitab Taurat, Pentatuk itu, maka memang banyak sekali instruksi di dalam kitab Taurat itu, hukum-hukum. Tetapi kalau kita sederhanakan hukum-hukum ini, maka itu berbicara tentang pengajaran. Dan itu selalu dipegang dan diulang-ulang.
oleh Musa, oleh penerus pemimpin-pemimpin selanjutnya. Bagaimana mempertahankan pengajaran ini, hidup dalam pengajaran ini, agar apa? Terjadi sebuah proses kehidupan yang lebih baik dan lebih sempurna. Dan itu tidak hanya sampai di Musa saja, tapi itu sampai para nabi-nabi. Baik dari kisah Esther kita tahu, Ruth, Daniel, Ayub, dan sebagainya. Dari segala cerita-cerita baik nabi-nabi juga, banyak pengajaran-pengajaran. Baik ketika mereka jatuh, ketika mereka bangkit. Bagaimana mereka seperti tidak ada harapan, tetapi pada saat yang sama Tuhan hadir dan memberikan pengharapan. Dan di dalam situ ada pengajaran hikmat yang luar biasa yang diberikan bagi kita. Dan pertanyaannya adalah, apakah seluruh pengajaran yang terjadi dalam Alkitab yang dinyatakan dalam kitab suci itu melalui Musa, melalui nabi-nabi, kisah-kisah dalam Alkitab, apakah relevan dengan keadaan kita pada zaman ini? Bagaimana, saudara-saudaraku? Ini pembahasan saya, tapi saya mau tanya ini. Apakah bisa relevan dengan keadaan kita hari ini? Karena ada yang menarik dalam pelajaran kita, ulangan 7 katanya, ulangan 17. Ini berbicara tentang hukum tentang raja. Hukum tentang raja. Ternyata ada sesuatu katanya tidak bisa diaplikasikan di zaman ini. Lalu bagaimana kita mau melihat pengajaran suatu cerita yang di zaman dahulu bisa related dengan keadaan kita hari ini? Ada pendapat saudara-saudara untuk hal ini? Jadi kita tahu bahwa pengajaran itu penting. Dari Musa, dari para nabi, selalu ada pengajaran-pengajaran. Yang dimana tujuannya itu sesuai 2 Timotius 3:16, segala tulisan yang ada dalam kitab itu membawa kepada apa? Pengajaran yang tepat, menuntun kepada yang benar, menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan sebagainya. Lalu, bagaimana kita bisa merelasikan pelajaran-pelajaran, cerita-cerita, karena di Alkitab ini banyak cerita sejarah, cerita kuno. Tapi bisakah itu masih relevansi dengan keadaan kita? Lalu bagaimana kita cara mengambil itu menjadi bisa diimplementasikan dalam keadaan kita zaman sekarang ini? Ada pendapat? Mungkin pendapat saya begini, Pak Pendeta. Itu setiap pengajaran itu bukan masalah teknologinya, tetapi yang diajarkan adalah moral, ya, perilaku manusia. Jadi moral manusia dari zaman diciptakan sampai sekarang sama aja, ya tukang bohong juga gitu loh. Jadi kalau yang jujur juga, itu masalah moral. Jadi moral itu berkaitan dengan manusia, karena manusia adalah makhluk yang bermoral, ya. Kalau binatang itu nggak ada moralnya gitu. Jadi makanya hukum Taurat itu adalah hukum moral, ya. Jadi makanya saya bilang tadi, kepekaan moral itu adalah kemampuan manusia untuk membedakan mana yang benar, mana yang salah. Jadi baik dari zaman Musa dulu sampai masa kini, itu adalah yang dibahas tentang moral, perilaku manusia yang tidak akan pernah berubah sampai detik ini. Teknologi boleh berubah, tapi perilaku tetap sama. Ya, misalnya perilakunya memang orang itu tidak jujur atau tidak bisa dipercaya, atau orang yang jujur dan orang yang berhikmat itu sama. Itu jawabannya Pak Pendeta menurut saya. Oke, ya berarti sesuai dengan yang tadi, bahwa kembali lagi ke dalam pemulihan, penembusan terhadap karakter di dalamnya, lalu spiritual yang harus diperbaiki, ya, seperti yang di awal tadi ya. Oke, ini ada Pak Om Yohanes nih. Om Yohanes ada pendapat tentang hal ini dulu. Bagaimana kita melihat pengajaran masihkah relevan dengan hari ini, apa yang dinyatakan Alkitab? Karena banyak juga di dunia modern hari ini kembali kepada skeptis atau tidak percaya lagi, itu pengetahuan lama, sudah ketinggalan zaman. Ya, saya kira kita kembali kepada dasar pendidikan, bahwa tujuan pendidikan sejati adalah untuk keselamatan. Ya, jadi sebenarnya yang tujuan lain itu hanya ilmu yang lain itu hanya bisa kita gunakan selama kita masih hidup, selama kita ada di dunia ini. Tapi sebenarnya yang paling penting adalah pendidikan itu untuk keselamatan. Itu tujuan utama. Ya, untuk keselamatan. Baik, terima kasih Om Yohanes. Oke. Sekarang ini masih sangat relevan.
Ya. kita pendidikan itu karena ya kita belum mencapai tujuan. Ya. Baik, terima kasih Om Yohanes atas pendapatnya. Jadi tujuan utama dari pendidikan dan adalah keselamatan. Oke, terima kasih. Sebelum kita lanjut, apakah ada kata kunci lagi Pak Pendeta Maringga nih menyangkut pengajaran-pengajaran yang terjadi di dalam peristiwa dari zaman purba atau zaman Musa, zaman Israel tua hingga sekarang ini, apakah masih ada relevansinya? Lalu maka kalau tidak ada relevansinya, maka gagallah segala rencana penebusan itu kan gitu. Memang tidak semua harus diterapkan. Tidak semua harus diterapkan persis. Contohnya seperti adakan hukum sipil pada zaman dahulu, ya, di zaman Israel, itu sama dengan hukum kenegaraan. Kita hidup di negara Indonesia, kita harus tunduk kepada hukum di negara Indonesia. Kalau kita ada di negara Amerika, harus tunduk di negara Amerika. Tetapi semua itu bisa menjadi pelajaran bagi kita. Sama seperti di 2 Timotius pasal 3 dikatakan bahwa itu untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Dan satu ayat yang saya mau kutip di sini dalam 1 Korintus 10 ayat 6. Dia katakan begini, semua ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang. Jadi semua itu bisa menjadi pelajaran bagi kita. Karena segala tulisan yang diilhamkan Allah itu bermanfaat bagi kita untuk jadi pelajaran. Meskipun tidak semua ya harus diterapkan sama seperti sekarang ini. Tapi semua jadi pelajaran. Bisa menjadi pelajaran kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Itu barangkali. Baik, terima kasih Pendeta. Ya, jadi kita bisa melihat dari segala sesuatu walaupun tidak bisa diterapkan, tapi di dalamnya ada pelajaran. Ada hikmat, ada substansi yang bisa diambil untuk kita memiliki kehidupan yang baik dan sempurna. Oke, dan selanjutnya ini saudara pemirsa, bahwa pendidikan dan penebusan kepada manusia, dan manusia itu ada pria dan wanita yang menjadi mereka pusat dari pendidikan dan penebusan ini. Bagaimana Om Yohanes tapi melihat ini tentang pelajaran kita? Saya akan berikan sedikit komentar, lalu saya harapkan Pendeta Maringga akan memberikan solusinya atau mengapa begitu, ya. Mengapa begitu? Kalau saya coba ganti judul dengan judul hari ini tentang bagian saya ini, pria dan wanita bijaksana, mungkin saya akan kasih judul pria dan wanita berpendidikan, atau pria dan wanita intelektual, atau kaum intelektual. Ya, sekarang ini pendidikan begitu maju, ya. Begitu banyak gelar. Ada sarjana, ada sarjana muda, ada sarjana lengkap, ada doktor, ada profesor, dan sebagainya. Ya, ada banyak orang ahli di satu bidang, dan kadang-kadang keahlian seseorang itu dia mendapat royalti. Ya, kalau dia ada satu penemuan ilmu yang besar, dianggap berguna bagi masyarakat, dia kadang-kadang dapat royalti. Nah, saya baca di dalam buku Satu Raja-Raja tentang Salomo, ya. Salomo ini, ya, sekali lagi sebelumnya itu saya mau katakan bahwa pada zaman Perjanjian Lama, barangkali istilah-istilah yang saya sudah sebutkan tadi, titel pendidikan, jarang kita dengar. Ya, yang kita dengar hanyalah orang berhikmat, seperti Salomo, orang bijaksana. Itu aja dua kata itu, hikmat, bijaksana. Ya, hikmat dan bijaksana. Tapi saya sangat kagum membaca cerita Salomo ini, bahwa Tuhan memberikan hikmat yang begitu besar, sehingga dikatakan
rupanya banyak juga orang-orang yang dikenal di dalam 1 Raja-Raja 4. Saya baca di sini, disebutkan di sini dia mengenai Salomo ya. Saya coba baca beberapa ayat di sini. Kebesaran Salomo dan Allah memberikan kepada Salomo hikmat dan pengertian yang amat besar serta akal yang luas seperti daratan pasir di tepi laut. Sehingga hikmat Salomo melebihi segala Bani Timur dan melebihi segala hikmat orang Mesir. Ia lebih bijaksana daripada semua orang daripada Etam, orang Erasi itu, dan daripada Teman, Talkol, dan Darda, anak Mako. Sebab itu ia mendapat nama dari antara segala bangsa di sekelilingnya. Ia mengubah 3.000 amsal dan nyanyian ada 1.005. Ia bersaja tentang pohon-pohonan dari pohon ara yang di Gunung Libanon sampai kepada pisau yang tumbuh pada dinding batu. Nah, selanjutnya dia dikatakan bahwa Salomo ini begitu terkenal dengan hikmatnya sehingga bangsa-bangsa dari sekitarnya datang untuk mendengarkan hikmat Salomo. Dan selanjutnya yang mengherankan saya dikatakan Salomo mendapat upeti dari semua raja-raja di sekelilingnya yang sudah mendengarkan akan hikmatnya. Jadi tadi saya katakan bahwa ada orang yang menerima royalti dari hasil risetnya, tetapi ya mungkin ada beberapa dan tidak semua bangsa. Tapi Salomo menerima upeti dari seluruh raja yang pernah mendengar hikmatnya. Luar biasa, luar biasa. Dan barangkali ini yang saya ingin tanyakan kepada Pendeta Maringka. Kenapa ini bisa? Bagaimana sampai Salomo bisa menjadi seorang yang sangat terkenal? Bahkan raja-raja di sekelilingnya membayar upeti kepadanya atas hikmat yang dia ajarkan kepada mereka. Terima kasih. Oke, silakan Pak Pendeta Maringka. Ini langsung direct nih pertanyaan. Oh, langsung direct ya. Jadi tadi kalau kita baca latar belakang 1 Raja-Raja 4 itu sebelumnya, waktu Tuhan berfirman kepada Salomo, lalu kemudian dia berdoa kepada Tuhan. Apa yang dia minta? Dia tidak meminta kekayaan, dia tidak meminta hal-hal materi, tapi yang dia minta adalah apa? Hikmat dan kebijaksanaan. Dan Tuhan sangat senang atas permintaannya itu. Sehingga Tuhan katakan, karena engkau tidak meminta harta yang lain-lain, tapi hikmat dan kebijaksanaan, maka aku memberikannya, dan dia juga diberikan kekayaan yang dia tidak minta. Berarti yang paling utama yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita harus meminta hikmat atau kebijaksanaan. Nah, apa bedanya orang pintar dan orang berhikmat? Ya, apa bedanya orang yang pintar dan orang yang berhikmat? Kalau orang pintar suka minterin orang gitu. Oh gitu ya? Pinter-pinterin orang. Nah, sebetulnya semua kepintaran, ya, hikmat atau kepandaian, pengetahuan itu dari Tuhan. Amsal 2 ayat 6 disebutkan di sana. Dan kita lihat dalam catatan Alkitab bahwa Musa dia tidak pintar berbicara. Waktu di Keluaran 4 ayat 10. Tetapi Yeremia juga tidak pintar berbicara, Yeremia 1 ayat 6. Tapi kemudian mereka akhirnya diberikan kepintaran berbicara. Dan Tuhan katakan, Harun itu pintar berbicara. Dan Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, Tuhan memberikan pengetahuan kepada mereka di negeri Babel. Dan Tuhan gunakan. Jadi semuanya Tuhan gunakan. Baik orang yang pintar, ya, tetapi tidak lengkap orang yang pintar apabila dia tidak bijaksana.
memiliki hikmat dari Tuhan. Dan itu dibuktikan oleh Raja Salomo ketika ada dua wanita yang datang, ya, dengan persoalan anak itu, ya. Lalu kemudian dengan apa yang dilakukan oleh Salomo, karena dia diberikan hikmat, diberikan kebijaksanaan, sehingga sangat terkenal. Sampai tadi Bapak Tapi bilang dia diberikan upeti banyak. Dan itu sebetulnya tujuannya adalah dengan kita diberikan hikmat dan kebijaksanaan, maka kita akan menjadi saluran berkat bagi orang lain, dan orang akan mengenal kita bukan oleh karena harta, bukan oleh karena kekayaan kita, ya, bukan oleh karena juga kepintaran kita, tapi oleh karena apa? Hikmat, oleh karena kebijaksanaan yang kita miliki. Sama seperti Raja Salomo. Jadi mintalah hikmat dan kebijaksanaan. Kadang-kadang kalau kita berdoa, apa yang kali kita minta? Kebanyakan. Kata berkat paling banyak, berkat. Ya, berkat paling banyak. Berikan kesehatan, berikan usaha saya sukses ini. Tapi dalam pelajaran ini kita kembali lihat Salomo. Saya juga dapat pelajaran ini, rupanya yang paling utama yang Tuhan mintakan supaya diberikan hikmat dan kebijaksanaan. Dan yang lainnya itu Tuhan apa? Tuhan akan berikan. Tidak diminta oleh Salomo, tapi Tuhan berikan, Tuhan tambahkan. Rupanya ini penting sekali. Karena orang yang berhikmat, ya, yang memiliki kebijaksanaan adalah orang yang dituntun oleh Tuhan untuk melakukan hal-hal, dan itu berhubungan dengan proses pendidikan untuk karakter kita, tabiat kita. Ingat, kita ke surga, kita tidak bawa harta, tidak bawa apa, tapi karakter, tabiat yang kita bawa. Dan itu melalui proses pendidikan saat ini. Oleh sebab itu, mari kita selalu minta berdoa kepada Tuhan, minta hikmat, minta kebijaksanaan dari Tuhan untuk menuntun kehidupan kita. Maka semua jalan kita akan diluruskan oleh Tuhan. Itu dulu, terima kasih. Pak Pendeta, saya mau tanya Pak Pendeta. Wah, ini Pak simbolnya untuk bertanya, Pak Pendeta. Waduh. Ya. Gini, Luar biasa. Ya. saya mengagumi Raja Salomo itu memang orang yang paling berhikmat. Hikmat itu adalah kemampuan manusia untuk mengambil keputusan secara bijaksana. Betul. Ya. Nah, sekarang saya mau bertanya, dia bijaksana terhadap orang lain. Tetapi celakanya Salomo tidak bijaksana terhadap dirinya. Ketika dia menikahi wanita-wanita kafir, ketika dia mempunyai 400 istri dan 300 gundik, dia tidak pernah berhikmat di situ. Itulah yang membuat kejatuhan dia. Jadi saya melihat bahwa dalam diri Salomo ini, dia berhikmat terhadap orang lain. Dia berhikmat ketika memutuskan dua orang wanita yang berebut bayi itu, dia sangat berhikmat ketika dia memutuskan keluar. Tetapi ketika kepada dirinya sendiri, saya tidak melihat dia berhikmat sehingga dia akhirnya terjerumus ke dalam dosa. Bagaimana Pak Pendeta, menurut Pak Pendeta? Oke, tidak ada manusia yang sempurna, termasuk nabi-nabi. Abraham juga ada kesalahannya. Semua ada kesalahan, ada kekurangannya. Jadi yang kita pelajari saat ini adalah sisi waktu di mana pada saat dia betul-betul memiliki hikmat dan kebiasaan dan dia gunakan itu untuk kemuliaan Tuhan. Sehingga dia diberkati oleh Tuhan. Namun ada sisi gelapnya sesudah itu. Sama seperti Raja Daud. Pernah jatuh juga. Sebelumnya dia setia kepada Tuhan. Raja Sulaiman juga ini, Raja Salomo, dia jatuh pada akhir-akhir kehidupannya. Setelah dia mungkin terpesona ya dengan itu. Dan itulah sisi negatifnya. Tapi ingat, di akhir kehidupannya kalau kita baca, mungkin di dalam pelajaran di Alkitab tidak terlalu jelas, tapi di dalam komentar buku Roh Nubuat, bahwa di akhir hidupnya dia kembali bertobat kepada Tuhan oleh apa yang dilakukan. Jadi yang kita lihat, yang kita pelajari sekarang, sisi baiknya ketika dia memiliki hikmat dan kebijaksanaan. Jangan kita lihat yang sisi apa. Karena semua menjadi contoh dan pelajaran. Tadi saya sudah baca ayatnya. 1 Korintus 10 ayat 6. Dan 2 Timotius 3 tadi ya. Bahwa semua jadi pelajaran bagi kita. Jadi lihat pelajaran yang baiknya. Itu yang kita ambil. Untuk membentuk karakter tabiat kita. Oke. Terima kasih Pak Pendeta. Jadi pelajaran yang positif itu berusaha kita minta pertolongan Tuhan untuk dipertahankan ya dalam kehidupan kita, karena manusia ada sisi gelap. Ada kecenderungan ya Pendeta ya, kecenderungan. Jatuh bangun. Baik, terima kasih. Dan nah ini sudah terakhir, bagian terakhir ini. Nanti setelah ini baru kita akan lihat summary yang akan disampaikan oleh Pendeta Maringka. Baik, bagaimana? Karena kita ini adalah umat Kristen, kita hidup dalam hidup gerejawi, maka apakah ada pendidikan dalam gereja?
bagaimana cerita dari mula-mulanya hingga sekarang? Apakah ada pendidikan? Bang Boy bagaimana? Baik, terima kasih. Sepertinya pelajaran malam ini sungguh luar biasa. Jadi pembahasannya pun saya pikir sudah dirangkumkan ya sama pendeta Maringka. Ya, tapi ada yang mau saya sampaikan sedikit tentang bagaimana pendidikan ini sangat penting di dalam apakah itu di dalam keluarga, di lingkungan gereja, bahkan dimanapun kita berada, pendidikan ini akan selalu kita bawa, kita hidupkan, dan kita terapkan. Ya. Jadi ketika Rasul Paulus, bagaimana ketika dia memulai pelayanannya di gereja Korintus, dia menekankan akan pentingnya Roh Kudus, ya, di dalam pemahaman mereka dalam pendidikan, ya, di dalam gereja, ya, karena tanpa tuntunan Roh Kudus, ya, Rasul Paulus melihat bahwa iman keanggotaan itu akan hambar, ya. Jadi sebagaimana Yesus sebelum dia meninggalkan dunia ini pergi ke surga, dia meninggalkan kepada murid-muridnya sebuah pesan bahwa dia akan mengirimkan Roh Kudus untuk senantiasa menyertai mereka, ya, di dalam pelayanan mereka, karena itu yang Yesus inginkan di dalam apa? Di dalam setiap kehidupan murid-murid pada waktu itu, dan juga murid-murid pada saat sekarang ini, tentunya kita sebagai umat-umat Tuhan yang sudah mengenalkan kebenaran, ya. Jadi Paulus juga melihat bahwa pesan pendidikan ini sangat penting, ya, untuk disampaikan kepada jemaat yang ada di Korintus pada saat itu. Dan itu juga sangat relevan dengan keadaan kita umat-umat Tuhan sekarang ini, ya. Bagaimana peran Roh Kudus, ya, di dalam pendidikan, ya. Judulnya adalah pendidikan dan penebusan, ya. Penebusan dan pendidikan sangat erat kaitannya di dalam kehidupan umat-umat Tuhan sampai sekarang itu. Itulah sebabnya Rasul Paulus menekankan, dia tidak menyampaikan kepada jemaat di Korintus bagaimana untuk menjadi orang kaya, bagaimana untuk menjadi hidup sejahtera. Tapi yang disampaikan pertama adalah bagaimana kematian Yesus itu adalah menjadi rencana keselamatan. Ya, karena tanpa kematian Yesus, rencana keselamatan itu tidak akan ada apa-apanya. Ya, tapi dia membawa sebuah pesan, ya, bagaimana pendidikan dan penebusan itu yang menjadi pondasinya. Ya, itulah sebabnya di sekolah-sekolah gereja, ya, biasanya ditekankan tentang falsafah pendidikan Kristen. Ya. Bagaimana ajaran Yesus ini, ya, harus dihidupkan di dalam setiap kehidupan orang-orang yang terdidik di dalamnya. Ya, apakah itu dari SD, SMP, SMA, bahkan lingkungan kampus. Ya, karena memang pendidikan dan penebusan ini itu adalah dua hal yang sangat berkaitan sebagaimana judul dari pelajaran sekolah sahabat kita. Ya, ini tidak bisa dipisahkan karena memang Yesus menekankan pentingnya pendidikan dan penebusan di dalam setiap hidup umat-umat Tuhan, baik kita yang hidup sekarang ini, terlebih di akhir zaman ini, supaya ini selalu menjadi sebuah tongkat estafet yang kita akan teruskan, ya, sampai kepada akhirnya, yaitu kepada masa di mana Yesus akan datang untuk kedua kalinya, supaya kita semua hidup selamat bersama-sama dengan Yesus di dalam kerajaan surga yang Tuhan sudah siapkan bagi kita. Inilah sedikit tambahan dari saya. Tuhan memberkati kita. Baik, terima kasih Bang Boy. Jadi hal yang baik dan benar adalah, terima kasih tadi sudah dijelaskan. Saya juga melihat bahwa gereja itu tidak hanya bicara tentang fellowship saja, ya. Tidak hanya bicara tentang fellowship, tetapi ternyata dalam pelajaran kita, ternyata dalam gereja itu pun harus ada pendidikan. Sebagaimana maksud dari Tuhan Yesus dan dari penjelasan dari Bang Boy tadi, bagaimana kisah Rasul Paulus memimpin jemaat di awal mula-mulanya. Konsep pendidikan sejati itu hidup di dalam gereja itu. Oke, terima kasih. Apakah ada tambahan? Kalau tidak, kita akan serahkan Bentar, ini Pak ke Pendeta. pendeta. Bentar dulu. Oh, sebentar. Ini soalnya saya agak kita kadang-kadang kalau mendengar bahasa penebusan, ya,
Kita suka kadang-kadang orang mengatakan bahwa dosa manusia itu diampuni. Tapi saya secara pribadi, saya alergi dengan diampuni. Saya lebih suka mengatakan bahwa dosa manusia itu ditebus. Karena kalau diampuni berarti dihapuskan. Tapi kalau ditebus, ada seseorang yang menebusnya. Ya, jadi sebenarnya bagaimana Pak Pendeta Maringka mungkin ya? Langsung saja supaya waktu kita. Karena penebusan atau diampuni. Karena kalau penebusan, kalau ada orang punya hutang ke orang lain, kemudian saya kasihan, saya bayar hutangnya. Berarti orang itu tidak dihapuskan dari hutangnya. Tetapi kewajibannya dibayar oleh orang lain. Demikian juga Yesus datang, dia menebuskan, bukan mengampuni. Bagaimana Pak Pendeta? Supaya kita jangan nanti, kita, ada 3 jenis Pak Pendeta. Saya tahu bahwa saya tahu, tapi juga ada saya tahu bahwa saya tidak tahu. Tapi yang paling parah nomor 3 Pak Pendeta. Saya tidak tahu bahwa saya tidak tahu. Oke, baik. Penebusan itu hanya sekali dilakukan oleh Yesus di atas kayu salib. Dan pengampunan itu yang diterima oleh Yesus bagi manusia yang berdosa, itu adalah proses umur hidup dalam kehidupan kita. 1 Yohanes 1:9. Jika kita mengaku dosa kita, ya, maka dia adalah setia dan adil, dan dia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kehidupan kita. Jadi itu. Kalau penebusan itu hanya 1 kali dia lakukan di atas kayu salib. Dan kita semua ditebus, sudah ditebus oleh Yesus. Dan ketika kita berdosa, kita datang kepada Tuhan, kita akan diampuni. Dan tentunya kita sudah ditebus, tapi penebusan itu adalah berlaku kepada mereka yang menerima dia, yang percaya kepadanya. Dan setiap hari, ingat, ada 3 ya proses keselamatan. Pertama, kita dibenarkan, kebenaran, ketika kita menerima sebagai juru selamat. Kemudian kita akan disucikan, proses penyucian, itu proses umur hidup. Lalu kemudian kita akan dimuliakan ketika Yesus datang kedua kali. Ya. Jadi kita dibenarkan pada awalnya, dan itulah penebusan yang Yesus berikan. Dan dalam proses kehidupan kita, proses penyucian, kita perlu mendapatkan pengampunan setiap hari, setiap saat ketika kita jatuh ke dalam dosa. Sekali itu. Ya. Oke, terima kasih. Wah, ini sudah waktu kita luar biasa, sangat running sekali waktu kita ini. Dan oke, Pendeta Maringka, mohon boleh kesimpulan summary pekan ini. Pelajaran rohani kita bicara tentang pendidikan dan penebusan. Adakah hal yang perlu kita kunci untuk kita boleh mendengarkan bagian akhir ini? Oke, baik. Pekerjaan pendidikan dan penebusan adalah satu. Untuk memulihkan citra atau gambar Allah yang telah rusak ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Yesus adalah guru agung yang telah dinubuatkan untuk melaksanakan pekerjaan pendidikan dan penebusan sebagai satu kesatuan untuk memulihkan manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Dan segala tulisan dalam Alkitab adalah sebagai alat atau materi untuk pelajar yang menuntun kepada keselamatan untuk pembentukan tabiat atau karakter kita, sehingga sama dengan tabiat, seperti tabiat Kristus, memungkinkan kita untuk diselamatkan. Itulah sebabnya saat ini marilah kita minta hikmat dan kebijaksanaan ya dari Tuhan. Bukan hanya kepandaian, perlu kepandaian, tapi perlu hikmat dan kebijaksanaan dari Tuhan. Agar kita tidak tersesat di dalam kehidupan kita, di dalam penurutan kita kepada Tuhan. Untuk itu sangat dibutuhkan tuntunan Roh Kudus sebagai penasihat yang mendidik, menuntun hidup kita, sama seperti gereja mula-mula dalam memberitakan Injil keselamatan, menjadi saksi bagi orang lain, menyiapkan kehidupan orang lain dan diri kita untuk persiapan kehidupan yang kekal ketika Tuhan datang kedua kali. Terima kasih. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Amin, Pendeta. Baik, saudara-saudaraku, pemirsa, kita sudah berakhir obrolan ini. Dan saya berharap pelajaran rohani pekan ini akan menjadi referensi saudara, menjadi berkat rohani bagi saudara, dan bagi kita semua juga yang membahasnya pada saat ini. Kita ingin juga kita menikmati proses pendidikan dalam hidup ini, dan mencapai final dan menerima penebusan di dalam Yesus Kristus. Dan untuk akhir dari obrolan ini, kami mengundang dengan hormat Pendeta Maringka. Boleh berdoa untuk kita semua dan untuk para pemirsa yang menyaksikan.
Baik, mari kita berdoa. Maha besar Tuhan Allah Bapa kami di surga. Kami bersuka cita bersyukur kepadamu. Oleh karena waktu yang indah Tuhan telah berikan bagi kami untuk bersama-sama dalam acara obrolan rohani firman Tuhan yang kami sudah pelajari, kami sudah perbincangkan pada saat ini, begitu luar biasa. Kami bersyukur Tuhan, oleh karena Tuhan adalah guru yang agung. Tuhan adalah pendidik dan penebus yang sudah datang ke dunia ini untuk menuntun kehidupan kami manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Tolonglah kami Tuhan, hanya oleh kuasa Roh Kudus-Mu yang menuntun hidup kami, agar supaya kami benar-benar dari hari ke hari dalam proses pendidikan ini, proses penyucian dalam kehidupan kami untuk selalu datang kepada Tuhan, memohon pengampunan dan Tuhan menuntun hidup kami, memperbaiki kehidupan kami lewat sarana firman Tuhan dan terlebih tuntunan Roh Kudus-Mu yang menyanggupkan kami. Jika kami boleh menjadi alat Tuhan, saksi-saksi Tuhan, dimanapun kami berada, mempersiapkan hidup kami pribadi, keluarga, dan orang lain bagi kedatangan Tuhan yang tidak lama lagi. Berkati kami semua yang hadir pada saat ini, dan bahkan pemirsa yang ada di rumah, dan dimanapun mereka berada yang sempat menyaksikan ini, biarlah Tuhan memberkati. Iman kami dikuatkan dan dituntun untuk selalu hidup dekat dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terlebih Tuhan, ampuni kami orang yang berdosa ini. Terima penyerahan diri kami. Kami menyerahkan hidup kami hanya dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. 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 Baik, saudara-saudara pemirsa yang menyaksikan, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya supaya ketika masuk video ini ada notifikasi di HP, di laptop, ataupun di mana sudah berada. Dan like video ini serta share supaya menjadi berkat juga bagi orang lain. Terima kasih saudara-saudaraku, terima kasih Pendeta Maringka, terima kasih Awiyanis Papi, terima kasih juga Pak Simbolon, terima kasih Pak Eldi dan Bang Boy. Sampai berjumpa lagi di pekan depan pelajaran berikutnya. Tuhan memberkati, bye-bye.